Teach me your way, oh Lord, I pray. Unite my heart to fear your name. I will praise you with all my soul. Forever I'll glorify your name.
menamatkan pendidikan dari Universitas Erlangga untuk S1-nya, kemudian spesialis ilmu pendidikan anak juga dari Universitas Erlangga. Untuk pengalaman pekerjaannya tentu saja sudah banyak, ada di RSUD Soeh di Nusa Tenggara Timur ya dok, kemudian di Betul. RSUD Dr. Sutomo Surabaya, RSUD Nurdin Hamzah Tanjung Jabung Timur Jambi, Rumah Sakit Siloam Jambi, dan juga sekarang mungkin di Rumah Sakit Siloam Sentosa Bekasi ya dok. Iya, betul. Ya, Iya. waktu itu kalau mungkin teman-teman pernah ingat, Dokter Desi bersama keluarga pernah bergereja bersama kita seperti yang tadi sudah saya katakan. Jadi, Dokter Desi menikah dengan Dokter Aaron Manulang, spesialis radiologi konsultan. Nah, kita harapkan juga nih suatu saat nanti Dokter Aaron bisa menjadi pembicara untuk Vesper kita juga di kali berikutnya. Dan memiliki satu putra dan satu putri, tentunya putra dari Dokter Desi sudah kita kenal karena saat ini bergereja bersama dengan kita di ICG, yaitu Alfeus Haryo Hamonongan Manulang, anak pertama dari Dokter Desi dan juga Dokter Aaron, dan yang kedua adalah Talisa Arta Pawestri Manulang. Untuk saat ini Dokter Desi dan keluarga berasal dari Jemaat Jisdak. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan dari Dokter Desi, dan saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dokter Desi. Buat teman-teman semua, nanti disiapkan ya pertanyaannya. Jika tidak bertanya, maka Dokter Desi yang akan bertanya. Terima kasih, dokter. Sama-sama ya. Baik, kita mulai ya. Selamat malam, saudari-saudara semua. Saya lihat di sini sepertinya masih muda-muda dan imut-imut ya semuanya. Saya harus panggil adik-adik atau anak-anak ya. Saya pikir memang bagian besar dari kita di sini adalah anak-anak saya ya, seumuran dengan anak saya. Pada malam hari ini terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit dari apa yang saya ketahui. Saya pikir apa yang saya ketahui sebenarnya juga sudah diketahui oleh beberapa dari kita. Jadi ini lebih merupakan suatu penyegaran. Semoga penyegaran ini boleh membuat kita semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan dan melayani Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita saya sengaja membuat judul yang agak dramatis karena saya pikir anak-anak muda kalau tidak dramatis itu rasanya hidup ini hambar ya. Nah, jadi judulnya saya bikin lebih dramatis sedikit, agak-agak seperti drama Korea. Ya, saya nggak tahu tapi drama Korea yang sekarang sedang ngetren yang sama seperti itu. Saya suka dengan orang-orang yang seringkali postingnya itu samar, tapi sebenarnya mereka curhat dan puitis gitu. Di sini saya tampilkan ada curhatan seorang yang kemungkinan baru saja patah hati, ya. Seorang yang begitu mencintai seseorang yang lain, lalu ditinggalkan mungkin ya. Atau seperti ini sebentar lagi weekend, tapi mudah-mudahan tidak ada satu orang pun dari kita yang merasa seperti pria ini. Cuma butuh kamu till the end. Oke. Basically kita pada dasarnya seringkali merasa mencintai sesuatu yang kita anggap layak dicintai, bukan hanya manusia, tetapi banyak hal. Mari kita ingat apa saja yang sangat kita cintai dalam hidup kita. Mungkin orang tua kita, mungkin kekasih kita yang sudah punya kekasih. Kita sangat tergila-gila, tapi pada malam ini saya ingin plesetkan menjadi tergula-gula ya, karena kebanyakan kita pasti pernah merasakan gula dan sebanyak apa kita sudah tergila-gila pada gula, itulah yang akan menjadi bahasan kita pada malam ini. Jadi ternyata bukan membahas tentang patah hati ditinggal pacar ya. Hmm. Kita semua hidup di tengah-tengah gula. Apakah kita kelebihan, terlalu cinta, tergantung, hingga tidak bisa hidup tanpa gula? Ya, mungkin saja.
Kenapa? Karena zaman ini di mana semua serba instan. Rasanya setiap yang kita lalui itu mau lewat apapun ada yang menjual sesuatu yang berbau gula. Dan musim berganti, tahun berganti, ini masih menjadi tantangan kehidupan. Pada masa COVID, sudah ada prediksi bahwa karena kebanyakan kita tidak bisa beraktivitas, kebanyakan kita diminta untuk meningkatkan gizi, akhirnya kemungkinan ini dibaca oleh para ahli bahwa pada anak dan remaja akan ada peningkatan wabah diabetes tipe 2. Kita tahu ada dua jenis tipe diabetes. Mungkin ada yang belum tahu. Tipe yang pertama yaitu tipe 1 itu adalah bawaan, cacat bawaan di mana terdapat kecacatan pada kelenjar pankreas sehingga insulin tidak bisa dibentuk. Namun ada juga tipe 2 yang disebabkan oleh karena tidak lagi sensitif terhadap insulin, diakibatkan dari gaya hidup yang kurang sehat. Ya, mari kita lihat seperti apa yang bisa menyebabkan diabetes tipe 2. Dan ternyata memang ini adalah survei prevalensi tahun 2021 negara-negara di dunia. Indonesia menduduki peringkat ke-5, wah masuk 5 besar. Dan yang meningkat tidak hanya di usia-usia dewasa, tetapi penderita diabetes di usia remaja dan anak-anak. Seperti yang sudah diprediksi, ini masih tahun pertama melewati masa pandemi. Nah, minuman bermanis dalam kemasan ini yang menjadi polemik akhir-akhir ini ya. Karena memang semua toko, semua pusat hiburan umumnya menjual minuman bermanis bergula dalam kemasan ya. Nah, dan tidak bisa dihindarkan pasti ada yang membeli, menganggap itu bagian dari hal yang biasa, termasuk saya mungkin ya. Dan resiko ini meningkat menjadi 70 kali lipat pada anak pada usia produktif. 10% didapati mengidap diabetes. Prevalensinya naik sebanyak 30%. Jadi apakah gula seburuk itu? Tentu saja tidak. Ya, kita tahu gula itu sebenarnya karbohidrat. Ada banyak karbohidrat yang tidak buruk, tapi ada juga yang buruk. Ya. Gula itu sebenarnya dibutuhkan karena dia adalah bahan bakar utama untuk kita. Sel kita butuh gula. Kalau tidak ada gula, dia akan memecah cadangan gula tubuh kita. Itulah yang disebut dengan mekanisme untuk survive. Yang paling butuh gula terutama otak katanya. Iya kan? Kalau kita lapar susah mikir ya. Susah sabar juga karena ternyata pusat daripada emosi kita juga ada di otak. Kalau kita kekurangan gula, kita tidak bisa mengendalikan emosi, kurang bisa. Seharusnya jangan sampai tidak bisa ya. Kurang bisa mengendalikan emosi, kurang bisa berpikir dengan cepat. Dan bila kita memiliki kelelahan, makin terasa lelah kalau kita kekurangan gula. Masalahnya muncul bila kita mengkonsumsi lebih daripada batasan maksimal. Ini rekomendasi WHO ya 50 gram. 4 sendok makan itu bila menggunakan sendok makan orang bule ya. Orang bule itu sendoknya beda ya sama orang Asia, apalagi Indonesia. Kalau beli sendok mahal di yang toko terkemuka, kita lihat deh cekungannya itu beda ya sama yang kita punya di rumah. Saya punya maksudnya. Iya, ya kalau cekungannya nggak banyak mungkin 5 sendok makan. Dan ini adalah yang maksimal yang sebenarnya dianjurkan tidak dilewatin supaya tubuh lebih sehat.
sedikit untuk gula. Jadi jangan salah mengerti dengan insulin. Insulin adalah sesuatu yang alami diciptakan Tuhan untuk kita supaya kita bisa memproses gula yang masuk ke dalam tubuh. Tanpa insulin, gula tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Padahal yang butuh gula itu sel, sel otak, sel otot, dan sel-sel yang lain untuk bisa bekerja dan menjalankan metabolisme. Insulin yang diproduksi juga perlu jalan masuk ke dalam sel. Ada kalanya jalan masuknya tidak bisa lagi dilewati karena sudah terlalu penuh atau karena tidak terbentuk lagi karena sudah sangat saturated, apa itu? Jenuh, sudah sangat jenuh. Itu yang disebut dengan resisten terhadap insulin. Jadi insulinnya ada, bisa diproduksi, tapi sel tidak bisa menerima karena dia sudah resisten. Akibatnya apa? Akibatnya glukosa bertahan di gula. Glukosa bertahan di dalam darah, tidak bisa masuk ke dalam sel. Dan ini merupakan hal yang berbahaya. Satu hal lain, bila ini terjadi berkepanjangan, salah satu yang kelelahan juga adalah pankreas itu sendiri. Dia menjadi terlalu lelah sehingga pada akhirnya memang insulin tidak bisa diproduksi. Itu terjadi bila resisten sel terhadap insulin itu sudah berlangsung sangat lama. Nah, ini yang terjadi bila terlalu banyak gula dalam aliran darah. Terjadi oksidasi yang buruk. Oksidasi tidak selamanya baik ya. Ada super oksigen yang membuat justru suatu kerugian sehingga dinding pembuluh darah berubah sifatnya menjadi tidak lagi lentur dan ini tidak baik untuk organ manapun. Di tubuh kita hampir semuanya membutuhkan pembuluh darah. Saya pikir cuma potong kuku dan potong rambut ya yang tidak mengeluarkan darah. Tapi bagian lain tubuh kita kalau itu tergores pastinya mengeluarkan darah. Itu menunjukkan bahwa semua bagian tubuh kita disuplai oksigen, disuplai makanan melalui pembuluh-pembuluh darah kecil yang ada di sana. Sebetulnya yang paling bahaya si ginjal, tapi jadi stroke, padahal tidak hipertensi. Memang makanan ke sel-sel di sekitarnya juga semakin buruk dan mengalami. Oke, apakah masih ya, benar. Maaf, sudah bagus sepertinya ya. Mudah-mudahan apakah suara saya masih bisa didengar atau slide-nya Ya, sudah sudah lihat? bisa, dokter. Oke, baik ya. Nah, inilah yang saya terangkan tadi bahwa semua bagian tubuh kita membutuhkan pembuluh darah dan ini dipengaruhi oleh gula darah apabila terlalu tinggi akan merusak kualitasnya. Satu hal lagi mungkin yang kita juga seringkali abaikan adalah bahwa ada yang dinamakan dengan kecanduan gula. Mungkin tidak sakau seperti kecanduan heroin, tetapi ternyata sebenarnya kualitas kognitif atau kebijaksanaan kita juga terganggu bila kita itu memiliki kecanduan terhadap gula. Ada yang disebut dengan dopamin, suatu transmitter di otak, yang sebenarnya akan langsung bereaksi terhadap banjir gula di dalam darah. Kalau dia meningkat dengan cepat, kita akan merasa bahagia. Itu kenapa kalau kita jengkel, saya juga ya, kalau jengkel, kalau terus makan atau minum yang agak manis-manis, rasanya bahagia.
Ya ini ternyata ya yang bikin dopamin bereaksi terhadap banjirnya glukosa dalam darah. Lalu bekerjalah insulin sebagai efek natural karena insulin tugasnya adalah wah terlalu banyak gula di darah, mari kita masukkan dalam sel. Dan sebagai akibat memang seperti sewajarnya gula di dalam darah menurun. Dan ada yang namanya lapar kimia karena dalam darah kita glukosanya mulai menurun. Di situ mungkin juga akibat dari penurunan gula dalam darah, dopamin mulai menurun dan rasanya seperti depresi datang kembali ya, patah hati datang kembali dan ini membuat ada yang disebut dengan craving. Ayo kita makan lagi, ayo kita minum manis lagi. Dan ini menjadi suatu lingkaran yang bila tidak kita waspadai akan menimbulkan suatu putaran yang mungkin efek adiksinya tidak sekeras pada alkohol atau heroin, tetapi efek sampingnya memang membuat sensitivitas terhadap insulin menjadi lebih rendah. Dan pada akhirnya kita bisa terganggu kesehatan secara keseluruhan karena diabetes mellitus. Tantangannya seperti yang sudah saya sebutkan. Ada begitu banyak produk yang berpemanis. Nah, kadang-kadang, oh ini tidak mengandung gula katanya. Tapi yang ada di dalamnya adalah sirup jagung, maltodextrin, ya, gula kelapa, gula aren, ya. It's okay kalau tidak berlebihan, tapi seberapa berlebihan itu kadang susah untuk dievaluasi karena memang ini adalah gula-gula tersembunyi. Lalu ada ultra processed food. Ultra processed food adalah makanan instan yang diproses secara berlebihan. Pada dasarnya banyak makanan memang diproses. Kita tidak mungkin makan sayur terus-menerus mentah atau makan nasi tidak ditanak, ya. Itu adalah processed food. Tapi yang ultra processed food adalah yang sudah melewati fase-fase berulang-ulang diproses. Contoh, kita makan donat. Oke, enaknya donat harusnya ya. Ada tepung yang awalnya gandum, lalu dihancurkan, lalu dicampur dengan bahan lain, dikembangkan, lalu dipanggang, campur gula, seperti itu ya. Biskuit, salad dressing yang kurang sehat, tidak semuanya ya. Oke. Dan beberapa kadang kita tidak sadari karena rasanya bukan manis, tapi gurih atau pedas. Minuman, ini kan minuman. Sepertinya tidak akan mungkin terlalu banyak gula, tetapi kita harus waspada. Di dalamnya juga ternyata banyak mengandung gula. Begitu banyak, nah disinilah kita harus waspada. Bukan berarti ini semua, lalu kita sama sekali mungkin tidak pernah menikmati. Kadang-kadang juga terpaksa menikmati, apalagi anak kos ya. Kadang-kadang lapar, tidak ada yang memasakkan di rumah. Anak saya juga anak kos mungkin ya, menyediakan biskuit gitu ya. Tapi kita harus waspada sebanyak apa dan porsinya seberapa banyak dari makanan kita setiap hari. Itu yang harus kita waspadai. Gula itu memang betul-betul sesuatu yang kita butuhkan. Tapi susah juga kalau kita terlalu banyak. Semakin banyak, semakin susah untuk dihindari karena kita merasa tergantung. Tapi bukan berarti ketergantungan itu tidak bisa kita latih. Justru di sini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa melatih diri kita dari mengkonsumsi gula berlebihan sehingga tidak terlalu tergantung dengan gula ya. Tidak harus berakhir pahit seperti judul kita hari ini. Sedikit untuk berbagi bahwa tiap makanan itu punya glycemic index. Raw food umumnya GI-nya atau glycemic index-nya itu adalah rendah sampai sedang. Arti dari glycemic index sendiri itu adalah kemampuan makanan itu untuk menaikkan gula darah. Kita lihat ada garis merah, ada garis kuning, ada garis biru. Yang sekarang menjadi tantangan kita adalah makanan yang
glycemic index tinggi. Karena kenapa? Dia tinggi tapi tidak bertahan lama. Dia akan lalu menjadi sugar crash katanya ya. Dia langsung ngedrop dan itu menimbulkan keinginan untuk kembali mengkonsumsi bahan yang mirip untuk meningkatkan gula darah dan meningkatkan dopamin dalam tubuh. Beda dengan yang low atau medium. Semakin low atau medium, dan biasanya itu adalah bahan makanan yang tidak terlalu diproses, raw atau proses simply, ya, sederhana prosesnya, dia akan mempertahankan gula darah dengan tidak terlalu tinggi dan dalam waktu yang lebih lama. Jadi kalau yang ini mungkin setengah jam sudah lapar. Makanan-makanan yang high glycemic index menyebabkan rasa lapar yang sangat cepat, sementara makanan-makanan yang low atau medium glycemic index, rasa laparnya lebih lama terjadi. Ada beberapa trik sebenarnya untuk menimbulkan glycemic index yang lebih lama. Supaya tidak terserap usus dengan terlalu cepat, kita boleh menambahkan serat, protein, lemak sehat, sehingga rasa lapar akibat terserapnya gula itu terjadi lebih panjang. Gula tidak akan dengan cepat diserap dari usus. Dan dengan demikian, karena dia bersaing dengan si serat dan si lemak. Dengan demikian, akan bertahan dengan rasa puas atau satiety atau kenyang. Ya, kenyang sih kurang lebih ya seperti itu. Lebih lama bila kita makan dengan serat. Ya. Jadi, tren gaya hidup yang ada sekarang memang menantang, tapi kita bisa membuat strategi untuk menjadi lebih sehat. Tetap kita mungkin menikmati yang satu atau dua dari yang kita lihat tadi, tapi ingat bahwa kita harus makan lebih processed food. Ya, processed food it's okay. Tapi ingat, hati-hati dengan ultra processed food atau makanan minuman yang instan dan berpemanis. Di sini saya sengaja, ini ada tebu, ini ada gula. Nah, kan gula dari tebu. Siapa yang suka minum sari tebu? Ya, tetapi ternyata berbeda. Karena apa? Gula adalah sari tebu yang sudah diproses dan ternyata glycemic index daripada air sari tebu itu ternyata low atau medium. Dan dia mengandung juga elektrolit, antioksidan yang ternyata akan hilang bila sudah diproses menjadi gula. Nah, itu adalah contoh. Jadi sedapat mungkin makanlah makanan-makanan ini. Katanya beras jelek, tapi sejelek-jeleknya beras masih lebih bagus daripada makan katakanlah roti yang instan, biskuit yang instan, mie instan ya, mie instan teman setia anak kos katanya ya. Iya. Nah, kita diajak untuk waspada dan lebih bisa menjaga diri karena apalagi anak-anak muda adalah anak-anak yang akan menjadi aset untuk masa depan ya. Usahakan rendah kalori, usahakan kalau bisa less sugar. Usahakan beraktivitas fisik. Aktivitas fisik membuat sensitivitas sel tubuh kita lebih baik terhadap insulin sehingga gula kita tidak akan banjir dalam darah. Kalau lebih banyak duduk, akan ada fase-fase di mana gula kita akhirnya banjir di darah dan itu mengganggu fokus, konsentrasi, mempengaruhi ketergantungan juga akhirnya untuk kembali memakan makanan yang manis. Kalau sempat puasa bagus, anak muda bukan cuman memang kenyataan hidup bahwa jatah makan hari ini sudah habis ya untuk beberapa yang merantau. Tetapi memang ya makan yang diatur itu bagus. Makanlah di jam-jam tertentu, jangan terlalu dekat jam tidur. Ada fase lapar dan kenyang, nikmati karena memang kita perlu untuk merasa lapar beberapa saat. Tubuh kita harus bisa merasakan
dia dalam kondisi nol insulin dan akhirnya menerima insulin lebih baik. Lalu, bila terpaksa makanan instan atau sudah diproses, coba biasakan baca label. Ya. Saya rasa di sini semua adalah anak-anak yang cerdas dan saya pikir beberapa sudah pernah membaca dan mengetahui ya cara membaca label. Dilihat salah satunya adalah takaran saji, lalu berapa sajian per kemasan. Seperti ini, dia 8 gram untuk satu sajian. Berarti kalau habis satu bungkus, karena dia takaran sajinya ini 28 gram untuk satu sajian dalam satu bungkus, kita cuma makan gula 8 gram. Natrium 85 gram. Nanti kita mungkin suatu saat belajar yang lain. Nah, berbeda dengan yang ini. Di sini katakan ini mungkin beng-beng, aduh sebut merek nggak boleh ya, coklat gitu ya dalam kemasan. Ada beberapa batang, beberapa bar. Di sini takaran sajinya meskipun di dalam situ ada katakanlah 6 atau 10, ternyata perkemasannya sekali makan cuman dianjurkan 2 saja. 2 bar. Oh, berarti ada 4 bar mungkin ya. Sehingga dia 2 kali makan akan habis. Ya, dalam satu kemasan 4 bar. Saran pemakaian hanya 2 bar per kali. Akan habis dalam 2 kali makan. Nah, di sini yang jelas kita makannya cuma 2 bar. Tapi bila kita makan 4 bar, kita akan makan 26 gram. Begitu yang harus kita waspadai. Sedapat mungkin jangan melebihi apa yang disarankan, yaitu 50 gram dalam sehari. Di luar negeri yang lebih maju, katakanlah Singapura, mungkin Australia, mereka sudah memiliki yang disebut dengan Nutri-Grade. Jadi di depan kemasan udah dikasih tahu bahwa dikasih info bahwa ini sekian loh gulanya. Hati-hati kalau sudah warnanya orange apalagi merah. Berarti kamu sudah memotong jatah gulamu hari ini 1 dari 4, bila itu 12 gitu ya. Kamu cuma boleh makan 4. Lebih gampang. Dan di sini mudah-mudahan bisa diaktualisasi juga seperti ini dan memang akan dibuat katanya ada pajak bea untuk minuman-minuman berpemanis. Nah, ini yang saya katakan tadi, mie goreng. Kebanggaan Indonesia dan kebanggaan anak kos ya. Ya, saya pikir saya pun pecintanya. Saya tidak mau bohong, saya juga pernah makan ya. Nah, cuman ya jangan berlebihan. Ada tuh yang bangga, meskipun kasihan juga bangga saya itu ngirit mau nabung sehingga setiap hari saya makan mie instan. Saya pikir kasihan juga karena yang dikorbankan mungkin akan jauh lebih berat. Orang sering bicara tentang lapisan lilinnya, tentang MSG-nya. Ya, mungkin benar untuk kandungan natriumnya. Tapi jangan lupa juga dengan kandungan gulanya. Sebenarnya tidak banyak. Tapi biasanya tidak kenyang kalau cuma makan satu. Jadinya entah sudah makan ini, ditambah lagi dengan nasi, atau makannya 2 kali atau 3 kali baru kenyang. Dan lalu cepat lapar memang, karena dia adalah ultra processed food. Itu yang harus diwaspadai. Begitu ya. Oke, ini adalah pengingat bahwa sedapat mungkin bila makan, carilah makanan yang juga mengandung makanan-makanan yang sedikit diproses atau justru belum diproses. Sayur, lalapan mentah, saya nggak tahu carinya. Kalau ada, sekolah ke atas ya. Untuk anak-anak tentunya akan berbeda. Ya, ada masih membutuhkan protein lebih banyak. Tapi kalau boleh kita selalu ingat bahwa ini yang kita perlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
Kenapa sih harus sehat ya? Ya, seperti gula, ada banyak hal di dunia yang awalnya sepertinya menjanjikan kebaikan, manis ya. Tapi pada akhirnya memberikan hal yang kurang baik, bahkan berbahaya. Ya. Di sini kita mengutip Amsal. Seperti bibir ini izin yang laki-laki, meskipun ini ayat Alkitab saya nggak boleh berubah, tapi perempuannya bisa juga bukan perempuan ya. Sebagai perempuan saya juga nggak selalu perempuan. Ya, karena bibir perempuan jalang meneteskan madu yang lebih pekat dan lebih licin daripada minyak, kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kita harus hati-hati terhadap banyak hal di dunia ini. Sepertinya baik, sepertinya keren, sepertinya tidak apa-apa, tapi ternyata tidak sebaik itu. Dan inilah memang sifat daripada si iblis yang membuat dosa. Dosa itu sendiri seperti gula yang berlebihan. Ya. Manis di awal, tapi pahit di akhir. Mirip sekali. Dan kedua-duanya menyerang pusat kesenangan kita, atau pleasure center. Jadi hati-hati memelihara pusat kesenangan kita. Ya. Kita bisa melatih pusat kesenangan kita. Kita diberikan Tuhan suatu kuasa untuk mengendalikan diri, sehingga kita untuk takut, tapi tidak punya semangat untuk berubah, apalagi untuk bersiap terhadap kerajaan surga. Ya, jadi kecanduan gula atau kecanduan apapun itu bisa diubah sebenarnya. Entah pertolongan Roh Kudus, berusaha, dan bila ada yang masih prediabetes, ini sebenarnya saya tidak ulas di sini, tapi ada istilah yang disebut dengan prediabetes. Itu adalah kondisi yang masih mungkin diubah kembali menjadi normal. Dan kalaupun sudah diabetes, saya selalu mengatakan jangan sampai kita memberikan uh, informasi yang salah terhadap pasien-pasien yang sudah menderita diabetes. Nggak usah makan obat, nggak usah ke dokter ya, karena dia sudah jatuh sebetulnya ke kondisi di mana harus dibantu. Kalau tidak dibantu bagaimana? Akan semakin cepat merusak organ yang lain, dan itu yang kita tidak mau. Mereka bisa gagal ginjal, menderita stroke, kebutaan, itu jangan sampai karena diakibatkan karena gula darahnya yang tidak terkendali. Kita semua mudah-mudahan sudah pernah mengenal apa yang disebut dengan New Start ya. Saya pikir anak-anak di sini masih dalam titik promotif atau preventif ya. Beberapa anak-anak yang lahir dan diabetes tipe 1 mereka langsung masuk ke dalam fase kuratif ya. Karena memang tidak beruntung sejak kecil dianugerahi kondisi khusus di mana pankreasnya tidak berfungsi dengan baik. Tapi kebanyakan kita saya pikir ada di titik promosi dan preventif. Kita bisa mencegah supaya kita tidak perlu obat. Dan kalaupun ada kondisi-kondisi yang seperti prediabetes, ada fase pemulihan yang masih bisa kembali ke titik pencegahan kembali. Meskipun itu harus dievaluasi oleh ahli yang lebih mengerti, ya, bukan dievaluasi sendiri. Nah, itu perlu untuk pemeriksaan dan evaluasi berkala. Jadi anak-anak muda, ingatlah bahwa apa yang diajarkan melalui kebijaksanaan kesehatan yang kita miliki, New Start, Nutrition, Exercise, Water, Sunshine, Temperance, Air, Rest, and Trust, itu adalah sangat baik, tidak pernah ketinggalan zaman, dan memang sesuatu yang harus kita bagikan untuk orang lain. Tapi sebelum dibagikan, mari kita jalankan sendiri. Mari kita laksanakan dengan sukacita, karena ini bila dikerjakan tidak dengan sukacita, tentu saja sia-sia juga ya, karena bagaimanapun
kebahagiaan menjalankan sesuatu itu mempengaruhi juga kesehatan kita. Lakukan dengan bahagia, lakukan dengan senang. Nah, kesehatan kita bukan sekedar untuk ketiadaan penyakit, tapi kesiapan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita lakukan semua itu untuk kemuliaan bagi Allah. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Desi yang sudah memaparkan materi yang berharga tentang pentingnya gaya hidup sehat ya. Sudah sharing kepada kita tentang makanan manis yang memang lezat ya, tapi eh, kita tahu bahwa konsumsi gula yang berlebihan bisa berdampak buruk juga bagi kesehatan kita dan eh, terima kasih juga udah sharing tips-tips untuk mengatasinya, menguranginya supaya kita boleh hidup lebih sehat untuk selalu melayani Tuhan. Nah, sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu juga buat kita semua. Ya, selain kita diberikan materi, kita juga mendapatkan waktu untuk bertanya seputar materi kita ya. Untuk itu, monggo saya buka kesempatan untuk bertanya. Ya, boleh raise hand, kemudian open mic, atau mungkin boleh juga lewat kolom chat. Oke, saya persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya duluan. Oke. Sudah ada dua, mungkin kita pertama mulai dari tiga serangkai dulu ya. Ini ada Eyon, Alfeus, dan juga Juan. Monggo. Seperti kenal ya. Selamat malam. Selamat malam, selamat sahabat. Eh, izin bertanya, Malam, selamat dokter. malam. Aduh, Jadi, nggak enak deh udah dipanggil ini ya. Panggil apa? Tante, oke. kakak, Jadi, kakak, kakak ya masih muda katanya kakak. oh siap Kak, izin bertanya Kak. Jadi, saya kan sering lihat tuh kalau misalnya di TikTok katanya, kalau misalnya kita begadang malah bikin berat badan naik gitu. Terus ada hubungannya juga katanya sama gula dan lama-lama diabetes gitu lah intinya. Saya kurang tahu pastinya, tapi saya ingin bertanya kepada Kakak tentang apa pengaruh kita begadang dengan kenaikan berat badan itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mau di-keep dulu atau langsung aja dengan pertanyaan Mungkin boleh selanjutnya? langsung aja dijawab, Langsung Dokter. aja ya, langsung ya. Ya, ini juga tantangan saya, yang saya sebagai petugas kesehatan memang juga kadang-kadang kurang tidur ya, tapi memang efeknya sangat terasa. Habis itu besoknya pengen makan aja, padahal udah kenyang gitu ya. Betul memang apa yang dikatakan TikTok. Ya, ada banyak hal di TikTok yang memang harus diklarifikasi kebenarannya, tapi yang baru disebutkan itu benar, bahwa kurang tidur mempengaruhi kemampuan kita untuk mengendalikan craving. Kenapa? Pertama, pada saat kita tidur, apalagi tidur dalam, saya selalu bilang pada anak-anak saya, ya, tapi memang ya kadang dikerjakan, kadang tidak ya, namanya anak-anak ya. Tidurlah sebelum jam 11. Kalau boleh jam 9. Atau ya kalau terpaksa jam 10. Tidurlah yang dalam di jam 11 sampai jam 2. Kenapa? Karena disitulah hormon pertumbuhan atau growth hormone kita bekerja. Dan dia hanya bekerja bila kita tidur dalam. Fase tidur dalam itu tentu saja tidak langsung begitu tidur, langsung tidur dalam. Tidak. Ya, ada fase-fase tidur dan itu harus dimulai lebih dulu, 1-2 jam sebelumnya. Bila tidur kita dalam, akan ada hormon pertumbuhan dan dia berfungsi menggantikan sel yang harus diganti, yang udah tua. Kedua, dia adalah antioksidan. Ya, jadi yang nggak pingin keriput, cewek-cewek memang kurangi tidur malam. Tidur dalam di jam 11 sampai jam 2. Ya, jadi mau apa krimnya, krim anti penuaannya, kalau nggak tidur malam, nggak jadi mulus lagi gitu ya.
tetap akan bikin keriput lebih cepat. Ya, itu untuk cewek-cewek biasanya yang peduli dengan keriput ya. Terutama yang seumuran saya sih ya. Kalau kalian mah masih muda, mana banyak yang masih muda. Nah, yang kedua juga, jadi kortisol kita itu di malam hari, kalau ada growth hormone, dia tuh lebih terkontrol. Di pagi hari dia melonjak dan harusnya dia akan ke level normal pada saat di jam-jam 7 begitu ya. Bila kita kurang tidur itu agak terganggu. Ya. Dan efeknya adalah dia butuh pembakaran gula instan sehingga kita rasanya lebih lapar memang. Nah, akhirnya juga karena kortisolnya tidak seimbang, dia akan juga membuat eh, lemak-lemak yang awalnya tersimpan sebagai cadangan makanan dikeluarkan dan beberapa menjadi lemak yang tidak baik gitu ya, lemak yang tidak baik. Nah, itu semua tergabung jadi tidak ada satu faktor yang benar-benar hanya itu saja yang membuat akhirnya jadi lebih lapar lalu akhirnya juga menyimpan lemak lebih banyak. Akhirnya memang ujung-ujungnya bila akhirnya juga makan, kalau tidak makan biasanya tambah kurus. Kenapa? Karena yang dilepaskan itu adalah cadangan makanan tubuh ya. Kortisol itu melepas cadangan makan tubuh. Dia kan hormon sebenarnya hormon fight, hormon untuk bertarung gitu ya. Nah, kalau dia tidak makan, dia tidak akan jadi gemuk, tapi biasanya oksidasinya juga jelek karena dia mengubah eh, lemak yang tersimpan itu menjadi lemak yang beberapa kurang sehat dan mempengaruhi terbentuknya plak. Kalau tambah makan, yang itu tetap terjadi dan akhirnya ditimbun juga di dalam tubuh karena kita makan ya. Dan biasanya yang bikin seger itu instan, butuh seger instan itu adalah memang gula gitu ya. Padahal kalau boleh aja makan yang sehat aja, protein, kacang-kacangan yang mengandung lemak sehat. Ya, itu sebenarnya laparnya lebih lama. Tapi biasanya kita kalau sudah craving karena kortisol, kita ingin sesuatu yang instan, yang cepat membuat kita merasa senang, merasa satiety. Nah, disitulah lingkarannya. Jadi memang kalau yang ingin diet, sangat tidak disarankan tidak punya pola tidur yang teratur. Mereka yang merasa berat badannya. Jadi hati-hati tapi ya dengan diet. Dalam arti begini, tidak selamanya yang kurus itu sehat dan tidak selamanya yang berat badannya berlebih itu juga tidak sehat ya. Apa yang kita makan, kualitas makan dan gaya hidup kita mempengaruhi. Tapi memang bila ingin menurunkan berat badan, sangat tidak disarankan untuk tidak punya pola tidur yang teratur. Karena kacau. Pengendalian nafsu makan akan kacau, regulasi hormon juga kacau. Kalaupun turun berat, biasanya jadinya karena kurang sehat, karena terjadi oksidatif stres, ya. Ya, jadi ujung-ujungnya, kalaupun kurus, kurus stres, kurus stres, kurus keriput gitu ya, karena begadangan. Ya, terpaksa begadang 1 2 hari karena ujian, ya boleh. Tapi kalau bisa jangan begadang ya, dicicil dulu. Dicicil ini memang tantangan. Sekali lagi memang pengendalian diri ini tidak hanya kalian kok yang bergumul ya, kami yang tua-tua juga bergumul. Tapi itulah kita setiap hari melatih diri kita supaya punya pola hidup yang sehat, termasuk diantaranya tidak hanya makan tapi juga tidur. Ya, rest untuk new start. Itu salah satunya adalah yang seperti tadi ditanyakan. Terima kasih. Makasih Kak. Oke, Dek. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Mungkin selanjutnya tadi dari Kak Gilbert ya. Boleh Kak Gilbert? Selamat malam Kak Dok. Saya mau bertanya, ini untuk gula untuk anak-anak ya, karena yang saya dengar kalau gula itu kan berkorelasi dengan apa
autis ya. Jadi kalau anak autis nggak boleh kebanyakan gula karena itu akan membuat mereka jadi apa? Jadi makin apa gitu. Jadi terus ada juga yang saya lihat di TikTok katanya eh, anak kecil, anak tipikal jika terpapar gula yang berlebihan itu bisa menjadi autis. Apakah itu benar dan sampai usia eh, berapa anak itu tidak boleh maksudnya dia tuh bisa jadi autis jika terpapar gula yang berlebihan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, keluarga Gilbert Moy ya. Iya. Ini pertanyaan yang baik ya. Ya kebetulan saya juga di bidang ini ya. Ya memang betul beberapa anak yang dilahirkan kurang beruntung dalam arti komposisi atau kerja mekanisme kimia otaknya berbeda. Ya, jadi autisme itu sebenarnya masih dalam banyak hal masih belum diketahui, tapi sudah cukup baik kemajuan zaman untuk memahaminya, meskipun belum seluruhnya. Ya, ada yang sempat dikaitkan dengan seperti tadi gula, ya, ada yang sempat mengkaitkan dengan vaksin bahkan, dan semua ini sebenarnya tidak terlalu berhubungan. Memang dia nantinya akan berpengaruh, konsumsi gula maksudnya ya, berpengaruh pada ketidaksanggupannya untuk fokus, karena dia sudah tidak terlalu sanggup untuk fokus, semakin tidak sanggup. Tapi penyebabnya bukan. Jadi tidak disebabkan oleh kebanyakan gula, melainkan memang sudah ada secara genetik, jadi penelitiannya secara genetik memang ada perbedaan tertentu sehingga proses kimia otaknya tidak sama dengan yang tidak punya spektrum autis ya. Autis sendiri disebut sebagai spektrum karena bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Bahkan ada yang katanya Asperger itu jenius gitu ya. Tapi apapun itu, autism adalah kondisi yang memang dialami dengan gejala kekurangan sanggup untuk berinteraksi sosial, span untuk fokusnya sangat singkat, ya. Lalu dia punya komunikasi verbal dan non-verbalnya terganggu, ya. Bahkan lebih susah membenarkan komunikasi non-verbalnya daripada komunikasi verbalnya. Dia akan bisa bicara, tapi untuk non-verbal tidak akan terlalu bisa seperti anak biasa. Nah, betul bahwa untuk anak-anak seperti ini sangat-sangat secara pengalaman sangat-sangat membantu untuknya bisa mengendalikan diri bila kadar gula darahnya itu tidak spiking. Berarti menghindari produk-produk yang berpemanis. Kalaupun dia makan manis, itu yang sebaiknya adalah berpemanis yang alami. Baik, mohon bersabar ya. Sepertinya dokter terlempar. Nya lobel. Ya, oke. Jadi seperti itu. Jadi memang dianjurkan untuk meregulasi gula darahnya, meskipun bukan diabetes ya. Dan termasuk bila dia membutuhkan suatu konsentrasi yang tinggi, mau sekolah jangan minum gula yang berpemanis. Bahkan nggak sekolah pun nggak apa-apa gitu ya. Mau tidur jangan dikasih gula gitu ya. Jangan yang terlalu manis apa yang dimakan begitu. Saya pikir apa tadi pertanyaan mengenai autis gula itu ya, anak-anak
yang normal boleh saja, tetapi tetap juga dengan aturan yang jelas. Kalau bisa kita latih memang dari kecil. Ya saya dulu hidup di zaman dimana ini belum terlalu disadarin sehingga eh, dibesarkan dengan menganggap hal-hal itu wajar. Termasuk mungkin saya membesarkan anak-anak saya juga tidak terlalu aware, belum terlalu aware. Tapi sekarang syukurlah sudah semakin aware sehingga harapannya kita membesarkan anak-anak untuk tidak terbiasa terlalu indulge, memanjakan diri dengan manis yang artificial, yang proses, yang ultra prosesnya, yang alami itu lebih sehat, yang alami itu juga enak, itu yang kita akan coba untuk coba untuk ajarkan untuk anak-anak kita. Ya, saya pikir kalau autis mungkin perlu juga untuk konsultasi ya karena kondisinya khusus. Seperti itu, terima kasih. Saya pikir. Baik, terima kasih Kak Dok. Nah, sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktu yang terbatas, mungkin satu pertanyaan lagi. Kebetulan saya juga mau bertanya, Kak Dokter. Eh, Gini, Kak, sebatas pengetahuan saya, ada gula yang biasa sering kita makan ya, seperti gula pasir dan lain-lain. Itu kan gula yang menghasilkan kalori. Nah, saya juga tahu ada juga gula yang pemanis seperti stevia yang tidak menghasilkan kalori. Ya, contoh yang tadi stevia, terus ada juga kan mungkin tadi produk-produk yang gak mengandung gula yang biasa eh, terpampang di iklan-iklan. Nah, pertanyaan saya, yang berbahaya itu apakah gula yang mengandung kalori tadi atau gula yang tidak mengandung kalori ini juga berbahaya gitu, dokter? Terima kasih. Oh, dokter, maaf belum di unmute. Iya, ya, terima kasih, Bu Dani. Jadi memang ini juga tantangan ya. Ini kan nggak pakai gula gitu. Tapi pada dasarnya memang si penelitiannya belum banyak. Sejauh ini aman, tentu saja dengan aturan pakai yang terukur ya. Ya, kalaupun tidak berkalori itu bukan berarti sama sekali nol. Ada, tapi sangat rendah ya. Stevia mungkin ya untuk komposisi gulanya ada kalorinya, tapi tidak sebanyak yang gula pasir gitu ya. Sehingga harapannya tidak memotong jatah jatah dari 50 gram kita itu kepotongnya nggak banyak-banyak karena kita nggak makan gula pasir gitu ya. Masih bisa spare untuk yang lain. Cuman untuk dimakan berlebihan tentu saja tidak. Dan penelitiannya mungkin ke depannya akan lebih banyak. Eh, Hati-hati dengan tetap menjaga. Sebenarnya yang bahaya itu adalah lidah kita yang merasakannya. Pada dasarnya ini dibuat untuk mereka yang masih bergumul mengendalikan kesenangan terhadap rasa manis gitu ya. Yang orang bilang apa itu sugar apa sweet tooth ya sweet tooth. Nah, saya lebih suka manis gitu ya. Tapi pada dasarnya yang kita baiknya kendalikan karena bagaimanapun itu sebenarnya bisa diubah mindset terhadap kesenangan terhadap rasa manis. Memang kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang memicu kembali kerinduan-kerinduan untuk menikmati itu tabiat wanita ya. Nah, siklus kita kadang-kadang berbeda ya. Tapi itu tadi selalu ingat untuk kembali mengendalikan taste bud kita. Tidak semuanya itu jelek, bahkan gula pasir pun tidak jelek bila dimakan dalam porsi yang sesuai anjuran. Tapi yang pemanis pengganti itu sebenarnya pun bisa jelek bila dipakai berlebihan. Meskipun ada maksud baiknya, dia lebih sehat, apalagi kalau misalnya stevia yang bukan bubuk ya, mungkin lebih bagus yang cair atau bahkan mungkin yang punya daunnya ya, itu kan dari daun ya. Itu lebih bagus lagi gitu ya mungkin ya. Tapi memang semuanya apapun itu kita harus hati-hati. Bahkan protein ada tuh protein bar, protein
yang lain-lain itu pun juga mengandung gula ya. Kita juga harus hati-hati. Kesannya protein bar, hanya protein, tidak ada karbo. Jangan salah, di situ juga ada gula dan bahkan mungkin tersembunyi ya. Nah, itu ya jangan juga. Kan ini cuman 70 kalori. Kalau gitu sehari saya makan 10 juga sama aja kan. Seperti makan 2 kali bahkan lebih sedikit. Ya mungkin untuk seminggu 2 minggu nggak terasa, tapi setelah itu pastinya kita akan mengalami malnutrisi. Ya malnutrisi seringkali dikaitkan dengan kurus, kekurusan, tapi nggak juga. Kegemukan juga bisa malnutrisi artinya. Atau berat badan ideal tapi kekurangan banyak zat nutrisi di dalam tubuh, itu pun malnutrisi. Jadi saya pikir semua itu harus terkendali. Semakin bervariasi makanan kita, terutama bila itu adalah variasi dari raw food, pastinya lebih sehat. Ya, karena itulah yang memang Tuhan ciptakan lebih baik. Tuhan sendiri, sebenarnya Tuhan Yesus sendiri juga makan roti gandum ya. Makan roti kok, Tuhan Yesus kan makan roti gitu kan. Ini memang roti gandum zaman Tuhan Yesus pastinya nggak sampai ultra proses gitu ya. Minimal proses aja gitu ya. Pasti kalau dia makan roti gandum, beliaunya nggak makan yang sama sekali nggak ada bulir-bulirnya, masih ada bulir-bulirnya sehingga seratnya lebih bagus, semacam itu ya. Itu yang kita harus sadari mengenai apa yang kita makan. Kita semua, termasuk saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dokter Desi yang sudah menjawab pertanyaan dan juga sudah memaparkan dan mengingatkan kita terkait materi kelas umum kita gizi ya. Haruskah awal yang manis berakhir pahit? Terima kasih banyak Dokter Desi dan sudah melayani kita melalui konseling juga ya, tanya jawab seputar materi malam ini. Dan kiranya di lain waktu bisa membersamai kami sharing-sharing terkait materi kesehatan lainnya. Tuhan memberkati. Kami juga dari Mountain Movers Club akan memberikan ucapan terima kasih yang akan diwakili oleh Kakak Master Guide Christine. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat hari Sabat. Pada malam ini tentu kita semua merasa sangat terberkati dengan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Desi. Dan ini menggugah kita semua untuk kita lebih aware untuk menjaga kesehatan kita. Dan kami mewakili jemaat atas nama Mountain Movers Club Jemaat Immanuel Casa Grande ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada Dr. Desi Primayani SPA sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya sebagai pembicara dalam kelas umum Pathfinder yang berjudul Haruskah Awal yang Manis Berakhir Pahit, telah diselenggarakan pada Jumat 10 April 2026 melalui media Zoom Gereja Masih Advent Hari ke-7 Immanuel Casa Grande Sleman. Terima kasih dokter untuk materi yang sangat baik. Kiranya Tuhan selalu memberkati dokter dalam tugas pelayanan dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya ya. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih, Dokter. Baik, kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan melalui lagu tutup kita. Lagu Sion nomor 156, Kasih Yesus Padaku, yang akan di-share oleh operator. Yesus kasih padaku, Alkitab terangkan itu, anak kecil yang lemah, milik Tuhan yang kuasa.
Sebagai doa tutup, kami minta kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Ya, kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Teristimewa pada malam ini kami boleh bertemu dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman di kelas umum Pathfinder. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk materi yang sangat bagus ini yang membekali kami, bahkan mendorong kami untuk memperhatikan kesehatan kami melalui pola hidup, khususnya memperhatikan makanan dan juga aktivitas kami agar kami boleh dijauhkan atau terhindar dari penyakit gula yang membahayakan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, ini boleh kami tangkap, kami mengerti, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh tetap sehat sampai akhir hayat kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, Engkau memberkati narasumber kami, Ibu Dr. Primayani, berkati beliau dalam kesehatan, dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang diperbuat boleh menuai keberhasilan-keberhasilan dan sukacita oleh karena Tuhan yang campur tangan. Berkati kami semua yang sudah hadir malam ini dengan berkat-berkat ajaib dan limpah dalam segala aktivitas dan juga kehidupan masing-masing kami. Memberkati seluruh umat Tuhan, Jemaat Immanuel Casa Grande, di mana saja umat-umat Tuhan ini. Syukur untuk pertemuan yang ajaib dan indah malam ini, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada adik-adik, kakak-kakak sekalian yang sudah join kelas umum kita pada malam Sabat ini. Khususnya juga sekali lagi terima kasih kepada Dr. Desi yang sudah membawakan materi. Saat ini kita akan sesi berfoto. Mari kakak-kakak, adik-adik sekalian untuk open kamera untuk kita berfoto dan menyimpan kenangan ini. Boleh nanti dipimpin oleh Asael aja ya. Mungkin yang belum on cam, di on cam dulu ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin mulai saja ya. Gaby aja yang pimpin Oh ya, oke. mic-nya Asel. Oke, kita mulai foto ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, boleh kasih gaya lain? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya malam ini. Terima kasih Dokter Desi. Mari kita bersalam-salaman. Tuhan memberkati. Terima kasih kakak. Terima kasih. Bisa. Enak gitu ya. Iya, terima kasih semua ya. Selamat sabat.